Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumhari. Saya dari kelas D ingin menjelaskan tentang makul pengantar pendidikan. Satu persatu saya akan jelaskan dengan singkat. Salah satunya adalah pandangan pendidikan. Pandangan pendidikan didasarkan atas berbagai bidang ilmu seperti filsafat, moral sosial, psikolog, dan teori kepribadian, yaitu pendidikan sebagai usaha kemanusiaan memanusiakan manusia. Secara umum, pandangan pendidikan terdiri dari 8 pandangan. Salah satunya adalah empirisme, naturalisme, nativisme, konvergensi, perenisme, progresisme, esensialisme, rekonstruksisme. Salah satunya tokoh penggerak baru pendidikan adalah Paulo Freire 1921-1997, Ivan Illich 1926-202, Pierre Bourdieu 1930-2002. Karya Ivan ini berjudul Discovery Society 1972 atau Bebas dari Sekolah, memperlihatkan pandangan kreatifnya terhadap praktek-praktek pendidikan. Sekolah adalah tempat anak-anak ditekan dan dipaksa untuk mempelajari hal-hal yang tidak mereka kehendaki atau disenangi. Belajar yang baik adalah belajar yang berlangsung dalam suasana yang bebas, yang memungkinkan pelajaran sendiri memilih pelajaran yang disukai. Next, perhatian umum meliputi 2 hal. Menemukan hukum yang menerapkan mengapa struktur cenderung memproduksi diri sendiri, mencari keterangan mengenai cara-cara pendidikan, memindahkan pengetahuan dan gagasan-gagasan. Ditekankan pada cara-cara evaluasi, yaitu cara-cara menentukan kriteria digunakan untuk menetapkan apa peserta didik itu hebat, biasa-biasa, dan lemah. Next. Teori pendidikan di Indonesia. Teori pendidikan Indonesia itu merupakan dasar yang memberikan layanan pendidikan yang baik. Salah satunya teori behaviorisme, teori kognitivisme, teori konstruktivisme, dan teori humanistik. Tokoh-tokoh teori ini antara lain Ivan Pavlov, Edward Lee, Tom Dix, John B. Watson. Next. Teori ini ditemukan oleh Skinner, dilahirkan Susquehanna pada tahun 1904. Penerapan teori ini dapat di dalam pendidikan antara lain: 1. Tidak menggunakan hukuman dalam pendidikan. Kita lanjut. Teori Medan, villain theory. Motif menurut teori Medan dapat didefinisikan sebagai suatu sistem interaksi yang dinamis. Menurut kaum konstruktivisme, belajar dalam pengertian ini merupakan proses aktif belajar mengkonstruksikan teks, dialog, pengalaman fisik, dan lain-lain. Konsep pembelajaran menurut teori ini adalah suatu proses pembelajaran yang mengkondisikan peserta didik untuk melakukan proses aktif membangun konsep. Next. Pandangan pendidikan di Indonesia. Pendidikan ini berkembang terus-menerus mengikuti perubahan peradaban manusia. Ada beberapa fase perkembangan Indonesia itu. Salah satunya pada zaman purba, zaman pengaruh Hindu-Buddha, zaman pengembangan permulaan Islam, zaman pengaruh Portugis dan Spanyol, zaman pengaruh Belanda, usaha-usaha rakyat di lapangan pendidikan, zaman pengaruh Belanda, dan zaman kemerdekaan. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.